Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kelompok setan putih. Area kosong ini tertutup bebatuan. Ketika hutan yang menyebar bertemu dengan wilayah berbatu ini, itu berhenti meluas. Oleh karena itu, sinar matahari yang tersebar turun dari langit tidak menemui halangan apapun saat mengalir di atas tanah. Hangatnya sinar matahari membuat tubuh orang merasakan kehangatan. Tidak jauh dari kawasan bebatuan ini ada lereng gunung yang membengkak. Ada beberapa batu besar dengan berbagai ukuran tersebar di lereng gunung. Saat ini, cukup banyak orang yang duduk atau berdiri di atas atau di samping bebatuan pegunungan tersebut. Orang-orang ini masih sangat muda, sekitar 24 hingga 25 tahun. Pakaian mereka mungkin berbeda, tapi semuanya memakai lencana berbentuk menara di dada mereka. Jelas, para murid ini adalah murid yang lebih tua dari Akademi Dalam. Di sisi lain lereng gunung, ada platform yang dibangun di atas batu besar. Dua orang tua sedang duduk di atas batu besar ini. Mereka sebenarnya adalah Penatua Su dan Penatua King, yang ditemui Xiao Yan dan yang lainnya sebelum mereka memasuki hutan. Duduk di sekitar mereka adalah beberapa pria paruh baya dengan aura tenang. Jelas, mereka harus menjadi orang yang bertanggung jawab atas berbagai urusan dalam Akademi Dalam. Hehe. Kudengar kelompok siswa baru ini sangat sombong. Mereka benar-benar pergi dan merampok energi api dari siswa yang lebih tua. Tatapan dari puncak lereng gunung menatap area yang sedikit redup di tepi hutan saat tawa sedang menyebar di antara mereka sendiri. Iya, saya mengetahui dari beberapa kelompok siswa yang lebih tua yang keluar dari hutan kali ini. Ada sekelompok siswa baru yang dipimpin oleh seseorang bernama Xiao Yan, yang tampaknya cukup kuat. Mereka hanya mencari alasan untuk kegagalan mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka setidaknya telah dilatih di Akademi Dalam selama lebih dari setahun. Sungguh tak disangka mereka kalah di tangan mahasiswa baru. Ceka-ceka. Semoga. Saya mendengar bahwa Shatai dari kelompok iblis hitam juga telah membawa orang ke hutan. Saya ingin tahu apakah mereka juga bertemu dengan siswa baru. Oh, Shatai juga masuk? Kemudian siswa baru ini dianggap bisa tamat. Shatai adalah orang kuat yang akan memasuki kelas Douling. Tepat sekali. Keberuntungan mereka dapat dianggap telah berakhir di sini. Karena banyak bisikan pribadi sedang dikirim ke semua tempat, beberapa sosok manusia di tumpukan batu di bawah bergerak sedikit. Mereka segera membuka mata mereka perlahan saat tatapan acuh tak acuh mereka menyapu hutan gelap. Kelima sosok manusia ini hanya duduk di atas bebatuan yang berantakan. Napas mereka panjang dan tenang. Mereka tidak bergerak karena percakapan pribadi yang terdengar di samping telinga mereka. Mereka berlima mengenakan pakaian berwarna putih, seperti aura mereka yang acuh tak acuh dan sedingin es. Di antara mereka berlima, yang memiliki aura terkuat adalah seorang pria muda di tengah, yang kulitnya sedikit putih. Pada saat ini, pemuda berkulit putih ini adalah satu-satunya orang di antara 5 orang yang matanya masih tertutup. Dia duduk bersila di atas batu, dengan tubuhnya tampak mirip dengan patung es. Sedikit aura dingin menyelimuti dan benar-benar menyebabkan beberapa rumput hijau di bebatuan tertutup oleh embun beku putih. Waktu perlahan berlalu seiring dengan pergerakan matahari di atas kepala mereka. Saat para siswa di lereng gunung ini mengira bahwa mereka telah menunggu dengan sia-sia hari ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki datang dari dalam hutan yang gelap. Segera, semua orang menguatkan semangat mereka. Tatapan mereka semua mengarah ke pintu keluar hutan tanpa membuat kesepakatan sebelumnya. Percakapan pribadi yang awalnya berisik juga terhenti sepenuhnya.
Elder Su dan Elder King di platform batu di puncak lereng gunung juga perlahan mengangkat kepala mereka. Mereka menyipitkan mata saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah di mana suara langkah kaki berasal. Saat suasananya menjadi sunyi, suara langkah kaki yang dikeluarkan dari dalam hutan yang gelap menjadi semakin menyedihkan. Beberapa saat kemudian, sepasang kaki mengambil langkah keluar dari pintu keluar hutan hitam yang gelap. Dengan cepat mengikuti ini, 20 sosok manusia perlahan keluar. Yang memimpin mereka adalah Sha Tai, Su Xiao, dan yang lainnya. Itu adalah Sha Tai dan yang lainnya. Tatapan jatuh pada 20 sosok manusia yang berjalan keluar dari hutan. Semua orang di lereng gunung terkejut saat mereka berbicara dengan suara tertegun. Jangan bilang kalau mereka sudah menghabisi murid baru. Sedikit keraguan melintas di hati semua orang, banyak tatapan ditembakkan ke arah Sha Tai dan yang lainnya yang berjalan keluar dari hutan. 20 orang kelompok Sha Tai perlahan berjalan menuju tumpukan puing terdekat. Pada saat ini, pemuda dengan kulit pucat juga perlahan membuka matanya. Tatapannya menyapu Sha Tai dan yang lainnya. Sesaat kemudian, wajahnya sedikit berubah. Ada tambahan keseriusan dalam suaranya yang acuh tak acuh. Kalian semua benar-benar dikalahkan. Meski suaranya lembut, tidak diragukan lagi seperti guntur yang meledak tiba-tiba meraung di langit yang cerah. Itu segera meledak di antara siswa akademi dalam di lereng gunung sampai mereka tertegun. Wajah mereka kusam. 20 siswa yang lebih tua cukup untuk menyapu semua siswa baru dalam pertarungan langsung. Namun, sekarang mereka telah mendengar apa yang pemuda berwajah pucat itu katakan, mereka semua benar-benar dikalahkan di tangan para siswa baru. Meskipun hati mereka sangat terkejut, para siswa akademi dalam tidak memiliki banyak keraguan atas kata-kata yang diucapkan oleh pemuda berwajah pucat ini. Dengan kemampuan dan penglihatannya, tidak sulit baginya untuk melihat apa yang terjadi. Oleh karena itu, pada saat ini, semua siswa merasa agak linglung. Siswa baru saat ini sudah kuat sedemikian rupa? Sha Tai tidak merasa terkejut bahwa pemuda berwajah pucat itu melihat semuanya dalam sekejap. Dia melambaikan tangannya dan tanpa daya berkata, orang-orang itu sangat kuat. Pengalaman bertempur mereka juga jauh dari yang bisa dibandingkan dengan siswa baru biasa. Kata-kata Sha Tai sekali lagi menyebabkan gelombang suara, dari menelan ludah, muncul di lereng gunung. Beberapa siswa tua tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di hati mereka saat mereka menghirup udara sejuk yang dalam. Bahkan, kelompok iblis hitam dikalahkan oleh siswa baru. Apakah kelompok siswa baru ini benar-benar sekuat ini? Serahkan sisanya pada kami. Biar saya lihat betapa hebatnya kelompok siswa baru ini yang telah membuat khawatir seluruh akademi batin. Pemuda berwajah pucat itu perlahan berdiri dari atas batu dan menegakkan tubuhnya. Rasa dingin yang samar tiba-tiba keluar dari tubuhnya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Tatapan Sha Tai membawa sedikit keanehan saat dia melihat udara dingin pada pemuda berwajah pucat itu. Busur mengambang diangkat dari sudut mulut Sha Tai. Dibandingkan dengan pertempuran jarak dekatnya sendiri, kedekatan es orang ini, Dou Qi kemungkinan akan menderita pengekangan yang lebih besar di bawah api berwarna hijau yang menakutkan dari orang itu. Luo Hou, murid baru tahun ini memang sangat kuat. Saya pikir mungkin kelompok terakhir Anda ini sepertinya tidak dapat menghentikan mereka. Sha Tai merentangkan tangannya dan berkata, minggir. Kalian semua telah kehilangan kualifikasi untuk tinggal di sini. Pemuda berwajah pucat itu mengabaikannya. Nadanya masih sangat tenang. Baik. Saya yakin Anda juga tidak akan memiliki kualifikasi. Sha Tai tidak marah. Dia tertawa dingin. Bersama dengan Su Xiao dan yang lainnya, dia perlahan mundur menuju lereng gunung. Mereka baru saja mendaki lereng gunung ketika sekelompok besar suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari dalam hutan yang gelap.
Mengikuti kemunculan suara angin yang deras ini, tatapan yang tertuju pada Xiaotai dan yang lainnya sekali lagi kembali ke pintu keluar hutan. Tidak lama setelah pandangan mereka bergeser, cabang pohon di dalam hutan bergoyang dengan cepat. Segera, banyak sosok manusia dengan cepat keluar dari dalam hutan lebat. Akhirnya, mereka mendarat di bawah sinar matahari dengan satu lutut di tanah. Ada banyak sosok manusia. Jika seseorang menghitung dengan cermat, sebenarnya tidak kurang dari 40 orang. Melihat angka-angka ini, tidak hanya suara-suara tercengang dari lereng gunung di sekitarnya, tetapi wajah pemuda berwajah pucat itu juga sedikit berubah. Sungguh tak terduga bahwa sebenarnya ada seseorang yang bisa mengumpulkan semua siswa baru. Ini langkah besar, tapi siapakah orang ini? Penatua Su menghela nafas kaget dari platform batu saat dia mengamati lusinan siswa baru yang muncul. Kompetisi berburu energi api, pada tahun-tahun sebelumnya tidak kekurangan orang yang ingin mengumpulkan semua siswa baru untuk bertarung secara keseluruhan. Karena setiap siswa baru sombong, bagaimanapun, jarang ada orang yang berhasil mencapai ini. Saya pikir, seharusnya pemuda bernama Xiao Yan. Bukankah orang tua Hugan mengatakan bahwa selama kompetisi kualifikasi, orang ini mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan 3, 4, atau 5 siswa baru bergandengan tangan? Penatua King menyuarakan pikirannya. Elder Su mengangguk sedikit. Dia menyuarakan beberapa pujian di dalam hatinya. Xiao Yan ini memang bibit yang bagus. Para siswa baru di depan tumpukan batu, yang muncul dari hutan, mengangkat kepala mereka saat mereka menyapu pandangan mereka ke siswa yang lebih tua di lereng gunung dengan mata yang mengandung berbagai macam emosi. Akhirnya, mereka menyebar ke kedua sisi dan membuka jalan kecil di tengahnya. Para siswa baru menyebar dan ujung jalan kecil tetap terhubung langsung ke pintu keluar hutan gelap. Langkah kaki lembut terdengar di tempat itu dan 4 sosok manusia segera keluar perlahan dari kegelapan. Akhirnya, mereka melewati jalan kecil yang dibentuk oleh kerumunan manusia sebelum muncul tepat di depan para siswa baru. Yang memimpin mereka adalah seorang pemuda berjubah hitam yang membawa seorang penguasa hitam raksasa yang hampir setinggi dia. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan tatapannya mengamati seluruh tempat. Akhirnya, berhenti di 5 pemuda berpakaian putih di atas tumpukan batu. Dia menangkupkan tangannya saat dia bertanya sambil tersenyum, "Kalian para senior harus menjadi grup terakhir dari kompetisi berburu energi api tahun ini, grup setan putih, kan?" Pemimpin kelompok iblis putih, Luo Hou. Tatapan pemuda berwajah pucat itu menyapu mereka berempat. Itu berhenti pada Sun Er dan Hu Jia sejenak sebelum dengan cepat menatap Xiao Yan yang berdiri di tengah saat dia perlahan berbicara. Pemimpin siswa baru, Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat dia berbicara dengan lembut mengikuti cara bicara Luo Hou. Luo Hou mengangguk. Udara dingin di sekitar tubuhnya menjadi semakin padat. Sebuah kekuatan yang kuat bangkit dari dalam tubuhnya dan menyelimuti area ini yang dipenuhi dengan tumpukan batu. Beberapa ekspresi siswa baru yang lebih lemah berubah karena mereka tidak dapat menahan tekanan kekuatan ini, yang bahkan lebih besar dari Xiaotai. Wajah Xiao Yan menjadi semakin serius saat dia merasakan tekanan sedingin es di sekitar tubuhnya. Itu seperti yang dikatakan Xiaotai. Orang ini adalah Douling yang benar-benar kuat. Saat mereka memikirkan hal ini di dalam hati mereka, Xiao Yan menoleh untuk bertukar pandang dengan Sun Er dan 3 lainnya. Dia mengangguk sedikit dan mereka berempat maju selangkah pada saat bersamaan. Segera, 4 dukis yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh mereka. Keempat kekuatan itu terjalin di udara sebelum akhirnya bergabung bersama, menghalangi kekuatan sedingin es yang mengelilingi tubuh mereka. Saat mereka berempat bergerak, lusinan siswa baru itu juga melepaskan kekuatan dengan kekuatan yang berbeda-beda. Meskipun pasukan mereka tidak dapat dibandingkan dengan satu pun di kelompok Xiao Yan jika mereka dilihat secara individual,
Jumlah dari jumlah tersebut menyebabkan kekuatan itu segera menjadi yang terkuat. Dengan superimposisi dari semua siswa baru, termasuk 4 kelompok laki-laki Xiaoyan, kekuatan dominasi es dingin yang menyebar dari Luo Hou pada dasarnya rusak saat kontak. Melihat pemimpin kelompok mereka mengalami kekalahan, 4 anggota kelompok iblis putih lainnya juga buru-buru melepaskan kekuatan mereka dan bersama-sama, mereka akhirnya berhasil melawan kekuatan kuat itu dari sisi lain. Dalam pertukaran awal mereka, kelompok Xiaoyan mengandalkan jumlah mereka untuk menekan kelompok iblis putih. Keuntungan dalam jumlah tampak sangat jelas di sini. Kemenangan yang mereka peroleh dalam benturan aura mereka juga menyebabkan kepercayaan diri semua siswa baru melonjak. Sedikit kekhawatiran yang terbentuk karena Luo Hou sebelumnya juga segera dan sepenuhnya terselesaikan. Xiaoyan mengambil satu langkah ke depan. Tatapannya menatap Luo Huo, menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan suara yang jelas, "Senior Luo Huo, bisakah Anda mengizinkan kami melewati pos pemeriksaan terakhir ini?" Suara Xiaoyan bergema kuat di seluruh tempat yang tersebar dengan bebatuan, menyebabkan seluruh lereng gunung menjadi sunyi. Ekspresi Luo Hou tidak peduli. Matanya sama-sama menatap Xiaoyan dengan seksama. Lama kemudian sebelum mulutnya bergerak sedikit, satu kata dingin terlontar. "Tidak." Pada saat ini, atmosfer tiba-tiba menjadi padat seolah-olah lengan semua orang ditarik. "Silahkan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.